Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Tuti Alawiyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan dasar konseling. Izin memperkenalkan diri, saya Cindra Zuandara dengan nomor induk mahasiswa 200100078 dari kelas A1 BK 2020 reguler. Berikut merupakan video simulasi proses konseling dengan konsep dan keterampilan dasar konseling yang digunakan. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester mata kuliah keterampilan dasar konseling. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Amanda, Bu. Waalaikumsalam. Halo, selamat pagi, Amanda. Ibu senang sekali bertemu dengan Anda. Mari, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ibu dengar-dengar, Amanda akan bantu tolong orang. Bagaimana persiapannya? Alhamdulillah lancar, Bu. Alhamdulillah. Lalu bagaimana kabar Amanda? Alhamdulillah. Dari raut wajah Amanda sepertinya tampak bukan dan tampaknya ada sesuatu atau perasaan yang memenuhi Anda. Apakah ada permasalahan yang perlu dan berkenan untuk kita diskusikan? Ibu, sebenarnya saya ada suatu permasalahan. Jadi saya ragu untuk membicarakan kepada Ibu. Apakah tidak ada permasalahan tersebut? Dapatkah Anda menceritakan kepada Ibu ini? Ibu ingin mengetahui sejauh mana perasaan dan permasalahan tersebut mengganggu Anda dan sehingga Anda datang menemui Ibu. Saya ragu untuk menceritakannya. Apa yang jadi keraguan Anda? Anda tidak perlu khawatir, karena apa yang akan kita bicarakan nanti itu bersifat rahasia dan Anda tidak perlu ragu untuk mengungkapkan apa permasalahan Anda dan tidak perlu takut akan diketahui oleh orang lain. Baik, Bu, begini saya berada di situasi yang sangat membingungkan. Mengapa demikian? Dapatkah Anda menjelaskannya secara rinci kepada Ibu? Saya saat ini sedang berada di fase malas belajar dan tidak mau untuk berusaha belajar. Nah, saya sedikit ada keraguan di mana nanti ke depannya saya jadi Manda merasa cemas karena Manda tidak dapat belajar secara efektif dan itu berdampak terhadap rasa khawatir akan nilai dan prestasi. Begitu? Iya, Bu. Lalu bagaimana kegiatan Manda selama di sekolah maupun di rumah? Apakah ada hambatan? Saya menjadi lalai dan tidak kondusif dalam belajar maupun mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, lalu saya jadi jarang bersosialisasi dengan yang lain. Nilai saya turun drastis seperti itu. Ibu merasakan apa yang Manda rasakan saat ini. Lalu adakah kemungkinan bagi Manda untuk mengupayakan atau cara-cara yang dapat Manda rencanakan untuk dapat meningkatkan minat belajar Manda? Sebenarnya saya ingin bekerja kelompok dengan teman-teman yang lain dan mendiskusikan hal-hal yang positif dan banyak menimbulkan motivasi untuk saya. Tetapi saya kurang untuk bersosialisasi dalam diskusi gitu. Baik, dari apa yang Manda katakan, Ibu melihat bahwa sebenarnya minat belajar Manda ini sangat tinggi, tetapi karena ada rasa kurang percaya diri dan pesimis itu menjadi membuat Manda terhambat seperti itu. Iya, Ibu. Sebenarnya saya juga ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu perkuliahan, tapi saya juga masih ragu untuk mengambil keputusan tersebut. Berarti fokus Manda itu tidak hanya dalam meningkatkan minat belajar, tapi juga persiapan untuk masuk perguruan tinggi. Mengenai hal tersebut, alangkah baiknya untuk kita rincikan seperti minat belajar, dan persiapan untuk masuk perguruan tinggi yang dituju. Iya, Bu. Saya juga pernah mengatakan untuk rajin sekolah.
sampai menggapai cita-cita yang saya inginkan seperti itu, Bu. Oh, dari ungkapan Manda tersebut bahwa terlihat bahwa Ibu Manda itu sangat ingin Manda untuk giat belajar dan rajin sekolah agar kelak menjadi orang yang sukses, dan hal tersebut juga menjadi tanggung jawab yang diberikan oleh Ibu Manda. Begitu? Iya, Bu. Dan hal itu juga menjadi pikiran saya ke depannya. Tapi saya bingung sebenarnya harus melakukan apa. Seperti itu. Atas ungkapan Manda tersebut, sebenarnya Manda sangat memiliki harapan yang besar terhadap perguruan tinggi yang tuju. Namun Manda juga mengalami kebingungan untuk menentukan solusi dari permasalahan ini. Seperti itu? Iya, Bu, saya juga merasa ragu dan bingung akan hal tersebut. Namun Manda jangan berpikir negatif terhadap apa yang dimiliki atau kemampuan yang dimiliki oleh Manda, karena di setiap ada usaha pasti ada jalan. Untuk lebih memudahkannya, bagaimana untuk kita merencanakan langkah awal seperti mengidentifikasi mengenai hal-hal apa aja yang mungkin bisa menjadi semangat atau motivasi Manda dalam belajar. Selain itu, Manda juga bisa mencari informasi terkait dengan perguruan tinggi yang dituju seperti pasien perguruan tinggi, dan bisa diakses melalui website resmi atau laman pencarian internet. Oh, begitu ya, Bu. Saya mengerti. Nah, dari apa yang telah kita bicarakan, terdapat beberapa hal yang dapat kita peroleh yang bisa dijadikan untuk kesimpulan sementara. Dapatkah Manda untuk mengungkapkannya? Ya, ada alternatif dari informasi tersebut yang sudah Ibu sampaikan, yaitu saya lebih ditingkatkan lagi bersosialisasinya dan lebih ditingkatkan lagi minat dan belajarnya, serta daftar ke perguruan tinggi selanjutnya. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, apakah tidak lebih baik untuk Manda merencanakan atau menyusun rencana yang baik berpedoman dari apa yang telah kita bicarakan, seperti dari tadi hasil identifikasi antara motivasi dan semangat belajar bisa dijadikan aktif untuk belajar Manda, terus membuat jadwal belajar yang rutin, memahami dan mengajar materi yang sebelumnya tertinggal, dan juga Manda bisa membuat ringkasan dari setiap materi yang dipelajari untuk lebih memahami konsepnya seperti apa. Selain itu, Manda juga bisa mulai berlatih soal-soal tes masuk perguruan tinggi dari buku prediksi. Biasanya dari buku prediksi itu terdapat soal-soal tes tahun-tahun sebelumnya beserta pembahasan dan prediksinya. Baik, Bu, saya harus memilih pilihan terbaik untuk kedepannya, dan saya harus lebih mengembangkan minat dan bakatnya untuk ke perguruan tinggi selanjutnya. Gitu. Rupanya Manda telah mengetahui atau memahami apa yang harus dilakukan. Manda pasti bisa merencanakan langkah yang lebih baik ke depannya. Alhamdulillah, berkat ini saya menjadi lega dan tidak bingung lagi, Bu. Dan saya tidak ragu untuk kedepannya memilih perguruan tinggi. Alhamdulillah jika begitu. Apabila terdapat hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama lagi, silahkan menemui Ibu di ruang mereka. Dan apabila terdapat juga hal-hal yang belum clear atau masih menunjang, juga bisa kita diskusikan bersama lagi dan kita temukan solusi terbaik. Baik, Bu, kalau begitu saya pamit diri. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Sampai. Baik, dari video simulasi proses konseling, konselor dalam video menunjukkan penguasaan yang cukup baik terhadap konsep dan penggunaan keterampilan dasar konseling yang dilaksanakan dalam proses simulasi konseling. Selain itu, dari simulasi proses konseling yang dilakukan, dapat dihasilkan atau ditemukan solusi dari permasalahan yang sesuai dengan harapan konseli dan mencapai tujuan dalam konseling. Hanya saja, terdapat kekurangan, yaitu video simulasi proses konseling kurang kondusif, dikarenakan siswa lain sedang berkegiatan di luar ruangan.
sehingga suara dari luar ruangan juga terekam saat proses simulasi konseling. Tetapi, secara keseluruhan, simulasi konseling berjalan dengan baik dan secara redaksional, keterampilan dasar konseling juga memadai. Baik, cukup sekian simulasi video konseling dari saya beserta analisisnya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.